Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kembali lagi di tempat kami, saat di tempat kami bersama kami JM Channel. Baiklah kawan, di sini kita kedatangan Vario. Nah, ini Vario seperti Vario 125 LED, tetapi di sini tertulis 150. Ya, mungkin saja ini beneran 150. Saya kurang paham ya. Oke, jadi motor ini kendalanya dia kan beli second, tapi dari dia beli itu katanya udah susah hidupnya. Sampai akinya itu dari akinya baru sampai akinya soak itu masih susah hidupnya. Untuk kondisi sepulnya kita lihat seperti ini guys ya. Ini kotor sekali ya. Nah, CKP-nya juga kotor sekali. Mungkin nanti kita bersihkan. Oke, kemarin udah kita cek untuk bagian full pump ya, injeksi keseluruhan dari mulai full pump, injektor dan juga kita lihat di TC di sini itu nggak ada kerusakan. Apinya juga bagus, tetapi motornya kalau digas itu berebet, terus ngebul putih parah. Nah, dan ya nggak mau hidup, hidupnya susah tapi gampang mati. Dugaan saya pertama itu ada kebocoran di klep ya, jadi kompresinya itu tidak sempurna, itu dugaan saya. Tapi karena memang ini motor udah ngebul dan akhirnya dia bilang ya udah kalau memang nanti misalnya udah parah linernya boringnya ganti piston aja sekalian seperti itu. Oke, jangan lupa guys subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Nah, kalau kalian udah subscribe baru kita lanjut ke motor yang sebelah sini. Nah, ini dia. Jadi di motornya itu ini udah nggak pakai bonit ya, nggak pakai bonit. Akhirnya dia pakai lem merah seperti ini, dan ya ini semuanya udah banyak lem-limannya. Untuk kondisi tempat sepulnya seperti ini kotornya. Ini berarti ada kemungkinan ini bocor di sini, merembes dan basah, akhirnya debu nempel di situ. Oke, ini kita bongkar dulu ya guys ya. Oke guys ya, jadi ngapot udah kita lepas, tetapi di sini ada sesuatu yang buat saya agak susah untuk melanjutkan pekerjaan ini. Di mana dia? Ya, ini guys. Nah, bautnya sudah dipecel-pecel ya. Kelihatan ini ya. Udah dipahat-pahat. Ya, memang kita akui di sini ini di kampung untuk kunci-kunci L yang seperti ini kalau kita beli kunci di pasar ya, di Peken, di Toserba, ini kuncinya yang bengkok, bukan baut yang terlepas tapi kuncinya yang bengkok. Akhirnya mungkin sama dia karena kuncinya nggak sanggup bengkok, sama dia dipahat-pahat. Dan ini semua lem-leman ya guys ya. Nah, ini lem-leman. Ini juga ada lem-leman. Di sini juga kelihatan nih lem-lemannya, merah-merah gitu. Bahkan di crankcase tengahnya juga di lem merah. Nah tuh, di lem merah juga guys. Jadi ini luar biasa sekali. Semua lemnya lem merah, udah kayak diesel ya, Dongfeng. Oke, jadi saya mau usahakan buka ini dulu. Nanti kalau ini udah selesai kita buka, baru kita lihat dalemannya gimana. Ya, alhamdulillah ini sudah terbuka, terlepas, dan ini di sini buat kawan-kawan. Ntar ya, kita gosok dikit. Bim salah bim. Jadi apa? Prok 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 katanya. Oke, jadi ini menggunakan piston merek Rico ya, atau RKN dengan apersis plus 200. Plus 200. Nah, berarti ini sudah dikatakan tidak bisa diganti piston lagi, tetapi dia harus diganti boring, ganti liner besinya ini ya, atau ganti blok satu set. Nah, ini di sini liner besinya udah sangat tipis sekali. Saya juga heran kok tipis banget gitu kan. Pas dilihat pistonnya udah 200. Untuk baretnya ini parah, super parah. Ini bisa lihat sendiri ya. Sampai yang bagian hitam ini yang enggak kegesek piston pun ada baret-baretnya gitu. Nah, tuh. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Terus bagian depan ada juga tuh yang parah. Nah, sebelah sini. Nih, sebelah sini. Ini berarti sebelah kiri ya.
sebelah kiri karena ini tembengnya di kiri. Tuh, parah banget. Jadi kita juga masih bingung mau diganti linernya aja, besinya aja ini, atau kita ganti set sama bloknya sama pistonnya. Kalau ganti blok ya beli blok langsung dapat piston, kalau ganti liner beli piston lagi, beli liner lagi, seperti itu. Oke, dari pen piston ini ada garet-garet seperti ini, ada bekas seperti ini ya. Ini menandakan pelumasannya itu kurang. Loh, kok bisa pelumasannya kurang? Ya mungkin karena semuanya ini menggunakan lem tipe jenis seperti ini, jenis lem red, lem merah. Nah, dikhawatirkan lem ini mengakibatkan penyumbatan saluran oli sehingga sirkulasi oli masih kurang ini ya, kurang bisa melumasi. Oke. Lantas yang perlu kita beritahu juga kepada kawan-kawan. Nah, ini di sini. Di sini juga menggunakan stang piston merek Rico. Rico. Itu dia merek Rico. Ya, stang pistonnya menggunakan merek Rico. Jadi bisa dikatakan ini guys ya. Dari piston ya, dari piston menggunakan RKN atau Rico atau Riken, bisa dibilang mirip-mirip. Terus packing-packingnya ini juga menggunakan Rico ya. Rico ini cukup bagus ya untuk packingnya. Nah, terus juga untuk klep ya, klepnya seperti ini, lumayan bersih gitu kan, tetapi apakah bocor atau tidak ini belum kita cek ya. Nah, satu lagi nanti kita cek nanti. Di sini pistonnya setangnya ini udah goyang parah, nah, kelihatan. Terus di sini ini juga ada bekas angel. Nah, ini juga ada bekas ini ya, kekurangan pelumasan tadi yang bertemu langsung, bersinggungan langsung dengan pen piston ini. Nah, jadi dia juga di sini ada nih bekasnya, goyangnya parah, dan ini bunyi klek 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 gitu. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih bagusnya sih ganti. Kita kembali ke klep. Ini ini bonitnya kan udah nggak pakai, jadi dia dikasih lem merah seperti ini, langsung dipasang tuh throttle body. Untuk klep kan dugaan kita klepnya bocor ya, kita lihat dulu klepnya betulan bocor atau tidak. Oke guys ya, nah ini terlihat kalau dia merembes. Nah tuh merembes ya. Kalau udah merembes seperti ini itu udah otomatis bocor klepnya ya. Nah, tunggu ini kita buang dulu ya. Nah, ini dia untuk klep in, klep masuk bocor. Nah, ini yang klep X nya kita lihat ya, ini kan memang udah basah, jadi kita isi apakah mungkin basah kuyup atau tidak. Nemen guys, jadi mengalir. Nah seperti ini dari klep X ya, klep buang mengalir terus seperti ini. Nah ini bener kan, dugaan kita bener, ini klepnya ada kebocoran di settingnya, dan juga ya setelah dibuka ternyata pistonnya udah nggak karu-karuan, terus setang pistonnya juga nggak karu-karuan. Oke guys, sementara ini itu dulu, saksikan video ini sampai selesai biar ya sama-sama tahu lah gimana hasil dari perbaikan kita.
mudah-mudahan bagus, tergantung permintaan dari yang punya motor. Mau dibenerin semuanya atau cuman blok dan klepnya saja. Oke guys ya, lanjut di hari berikutnya. Nah, ini motor udah kita sekir, udah kita pasang juga blok-bloknya. Untuk bloknya kita menggunakan blok yang masih baru, nggak kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini bloknya masih warna baru, sedangkan tekstilnya tidak. Untuk blok kita menggunakan Honda K59 silinder com. Untuk piston kita menggunakan Aspira, piston STD Vario 150 ya kan. Olinya kemungkinan nanti kita mau gunain apa ya, antara Repsol atau Emerald Matic juga nggak apa-apa lah, mending olinya diganti oli baru. Setelah itu untuk top set ya, top set kita juga menggunakan Rico. Nah ini dia tulisan Rico nya, intinya kalau yang seperti ini Rico nih guys. Top set kita menggunakan Rico. Nah ini ya guys, top setnya kita menggunakan Rico. Tambahan untuk klepnya kemarin kita gunain untuk klep keluar atau klep api, yang X nya kita ganti dikarenakan untuk yang X nya itu klep yang bawaannya itu udah goyang parah. Tetapi kalau kita masukkan ke klep minyaknya ke botol klep api, dia padat seperti itu kan, akhirnya klep apinya kita ganti. Nah ini dia penampakan klep api yang tidak kita gunakan. Berikutnya nih guys ya, untuk karet dekselnya ini tidak kita ganti baru ya, jadi tetap kita lem, tapi lemnya itu ya secukupnya, tidak melebar-melebar gitu. Terus yang ini karena udah nggak ada karetnya, jadi tetap kita kasih lem merah ya. Ya ini tetap kita kasih lem merah seperti itu. Lanjut ke bagian sana ya. Nah ini karena kita nyuci sepul, kompresor masih ngisi angin ya. Nah, ini sepulnya udah kita cuci bersih, tapi kayaknya masih ada kotoran-kotoran di dalam-dalam itu, tersumbat-sumbat gitu ya, dalam-dalam sana itu masih ada beberapa debu yang masih tersumbat. Jadi biar kompresornya penuh dulu, baru nanti kita bersihkan lagi. Oke, untuk seal ini seal yang ini yang ukuran kalau nggak salah kemarin 32 ya gitu deh, 28 kali 32 kali 5 nggak salah, itu udah kita ganti. Ini juga kita udah kasih lem tapi kita buat rapi ya kan. Magnet udah kita cuci bersih seperti biasa. Ini belum kita baut, nanti kita coba hidupkan dulu. Kalau udah hidup baru kita coba ketahui kalau yang masih berasap, tapi kayaknya nggak mungkin masih berasap. Tapi kalau emang suara masih ngelitik, ya ntar setel ulang atau ada kebocoran di radiator, nanti kita setel ulang. Nah ini dia untuk barang-barang yang sudah bekasnya. Piston Rico yang 200, bloknya juga yang udah 200 ya, pennya yang udah bergaret-garet. Nah nanti juga kita mau bongkar bagian sini, bagian CVT untuk kontrol ya, untuk kontrol sekaligus kita perbaiki engkolnya, karena ini kalau di engkol nggak mau balik seperti itu. Oke, saksikan sampai video ini selesai. Langsung kita update saja ya guys ya, karena tadi kita ngerjain ini dulu, ngelas jadi agak lama ini. Oke, jadi motor udah terpasang dan tadi udah kita tes di kecepatan 80-100, tapi tidak lama-lama ya. Begitu naik ke 80, 100, palingnya sekitar 3-4 detik kita turunkan gasnya, terus kita jalan normal lagi. Oke, untuk suaranya seperti apa, apakah sudah mudah untuk dihidupkan ya? Kunci kontak, starter. Oke, langsung hidup ya kawan ya. Untuk suara seperti ini karena setangnya tidak kita ganti. Dan di sini kalau kalian bisa lihat, ini udah putus nih. As yang ini masih panas gitu ya. Yang ini bagian bawahnya udah dol. Ya, itu udah dol, jadi kayak bisa goyang-goyang gitu ya. Nah, untuk kepala busi masih kepala busi tadi, kepala busi yang biasa, dan businya masih champion.
Di sini udah banyak busi ya. Ini ada Campion. Ini kita matikan dulu. Buka joknya. Di dalam jok ini juga ada busi Bewin. Ya, mana sih? Ya ini busi Bewin. Nah, jadi seperti ini guys kondisi motornya. Nah, kemarin juga full pumpnya ini saringannya dilepas. Tadi juga udah kita pasang. Air radiator udah kita isi dan alhamdulillah nggak ada kebocoran di bagian silinder headnya dengan silinder kopnya ya, atau dengan dekselnya. Saringan hawa ini yang biasa, yang KW, kain remnya juga udah habis. Tinggal fokus kita untuk servis CVT mungkin besok saja. Nah, ini kalau di engkol seperti ini guys. Nah, itu nggak mau langsung balik. Ini karena udah bolak-balik di engkol, alhamdulillah udah mulai sering balik dia. Tapi kata dia kayak ada suara belting kendor katanya waktu dipakai jalan. Jadi mungkin kita record juga besok ya untuk servis CVT-nya. Seenggaknya kalau nggak kita servis ya kita cek aja, atau sambil kita lumasi juga sininya biar dia engkolannya lebih gampang untuk baliknya. Nah, itu dia. Kepala busi masih kepala busi yang merah seperti itu, dan busnya masih busi Campion. Ini kita coba untuk jalan-jalan nanti malam, dan besok pagi kita tes lagi. Kalau memang udah nggak ada kendala ya kita kabarin orangnya buat dijemput motornya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta kalian bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa rawat motor kita dengan penuh kasih sayang agar dia juga memberikan kenyamanan bagi kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lajang nyapu, nggak ada yang ngomong yang ngono.